Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Miftal Huda, Kebetuluk Tambak Gresik, kelas 11 semester 1. Materi pokok adalah 14 Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Adapun alokasi waktunya adalah 1 jam. Dan tujuan pembelajaran ini pertama adalah peserta didik bisa mengidentifikasi 14 Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Yang kedua, peserta didik bisa memahami 14 Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Pertama adalah kita harus mengenal dulu siapa Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti kekhalifahan yang berkuasa selama hampir 1 abad di wilayah Islam. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi setelah kematian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selama masa pemerintahannya, Bani Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan. Ada 14 Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa, masing-masing dengan karakteristik dan kebijakan yang berbeda-beda. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Khalifah pertama hingga Marwan II sebagai Khalifah terakhir. Mereka memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Beberapa di antaranya dikenang karena kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Sementara yang lain dihormati karena prestasi-prestasi yang mereka raih selama masa pemerintahan. Khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah pertama Bani Umayyah yang memerintah selama 20 tahun. Ia dikenal sebagai salah satu khalifah yang berhasil mengembangkan kekuasaan Islam hingga mencapai wilayah Afrika Utara dan Asia Tengah. Selama masa pemerintahannya, Muawiyah juga terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang cermat dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan ekonomi negara. Ia juga memperkuat angkatan laut dan membangun pelabuhan-pelabuhan baru di Suriah dan Mesir. Khalifah yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah Bani Umayyah setelah ayahnya wafat. Namun, masa pemerintahannya dipenuhi dengan kontroversi dan konflik, terutama setelah peristiwa tragedi Karbala yang melibatkan cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husain bin Ali. Beberapa sejarawan menggambarkan Yazid sebagai sosok yang kejam dan tidak layak memimpin umat Islam. Dalam peristiwa tragedi Karbala, pasukan Yazid menyerang pasukan Husain bin Ali yang hanya terdiri dari sedikit orang. Serangan ini menyebabkan Husain dan pengikutnya tewas syahid. Peristiwa ini sangat berdampak pada sejarah Islam dan memperkuat perbedaan antara kelompok Syiah dan Sunni. Khalifah yang ketiga yaitu Muawiyah II. Muawiyah II merupakan khalifah ketiga Bani Umayyah yang memerintah selama kurang dari 1 tahun. Ia diangkat sebagai khalifah menggantikan pamannya yaitu Yazid I yang meninggal dunia pada tahun 724 Masehi. Masa pemerintahan Muawiyah II diselimuti oleh ketidakstabilan politik dan konflik internal di antara keluarga Bani Umayyah. Ia juga tidak berhasil menyelesaikan masalah keuangan negara yang semakin merosot. Khalifah yang keempat yaitu Marwan I. Marwan I ini
adalah khalifah keempat dari Bani Umayyah yang berkuasa dari tahun 684 hingga 685. Ia menggantikan saudaranya yaitu Yazid I setelah meninggal dunia. Masa pemerintahan Marwan I ditandai dengan konflik internal antara kelompok Qais dan kelompok Yamen. Konflik ini bermula ketika Marwan I menunjuk banyak pejabat dari kelompok Qais yang membuat kelompok Yamen merasa tidak diakui. Konflik ini berakhir dengan kemenangan kelompok Qais dan pengusiran kelompok Yamen dari Damaskus. Inilah anak-anakku sekalian, gambaran 14 Khalifah Bani Umayyah yang kemungkinan ini menjadi tolak ukur dari 14 Khalifah Bani Umayyah. Adapun tentang Khalifah Bani Umayyah yang berprestasi kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga dan mudah-mudahan materi ini bisa membuat anak-anak sekalian bisa memahami, bisa menjelaskan kembali sehingga dapat memberikan gambaran tentang gambaran 14 Khalifah Bani Umayyah. Demikian materi ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan maksimal. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.